kabar semua? Tentunya baik kakak. Luar biasa. Luar bukan biasa. baik lagi. Tapi masih dengan mantap. kakak yang sama, tapi semangat yang baru. Iya dong, kita harus tetap semangat dan semangat Memuji nama Tuhan ya. senantiasa. Amin. Amin, amin dan amin, dan semangat kita selalu baru dari hari ke hari. Siapa sih yang memberi semangat kita? Siapa? Siapa? Tentu Tuhan Yesus dong. Tuhan Yesus yang memberikan kita semangat baru untuk dapat menjalankan aktivitas. Yuk, sama-sama kita memuji nama Tuhan kali ya. Oke, siapa sini yang tahu siapa yang terkuat? Siapa Kak? Tuhan Yesus. Siapa yang terhebat? Siapa kak? Tuhan Yesus. Dan siapa yang terbesar? Tuhan Yesus tentunya. Adik-adik siap? Mungkin ini lagu baru kakak bawakan. Bagi adik-adik yang belum tahu, yuk kita sama-sama belajar ya. Oke, siap? Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada bandingannya. Yo. Bisa kan adik-adik? Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Yesus. Coba kak, kita mungkin lebih pelan-pelan kali kak. Kan ini kan lagunya Lagu. belum pernah kita bawain kak. Ya. Betul, iya. Kita coba pelan-pelan. Ayo kita belajar bersama-sama ya. Yuk. Oke. 3, 2, 1. Kuat-kuat. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada bandingannya. Oke. Oke adik-adik, kita mau nyanyi. Duduk, senang. Berjalan Senang senang. juga dong kak. Di mana-mana Hatiku senang dong. Kenapa sih Kak? Kenapa bisa senang sih? Karena Tuhan Yesus Karena kak. Tuhan Yesus dong. Karena Tuhan Yesus kita senang Iya. selalu. Kita mau nyanyi. Duduk senang, berjalan pun senang, kemana-mana aku senang. Siap adik-adik? Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke, siapa yang senang di sini? Saya. Wah, Banyak banget yang senang sampai kedengeran dari sini loh Kak. Wah. Iya. Duduk senang, Duduk berjalan senang. pun senang. Pokoknya kemanapun senang. Kenapa sih Kak kita harus senang, harus gembira tuh? Kenapa sih Kak?
Karena Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Iya. Tuhan Yesus ada di hidup kita. Jadi kita harus senang dong, Kak. Harus senang, harus gembira. Harus Karena gembira. hati yang gembira adalah obat. Yuk sama-sama Yuk. kita nyanyi yuk. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Oke. Yuk adik-adik, semuanya boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi untuk menyanyi satu buah lagu seperti wanita yang mengurapi Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Kita siapkan hati dan suara kita untuk Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Kita lebih sungguh-sungguh lagi nyanyi dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu.
tetap setia, ku melayanimu. Yuk sama-sama adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih karena kami karena kami sudah bisa sudah bisa memuji memuji dan dan memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Pimpin kami Pimpin kami supaya kami supaya kami bisa mengerti bisa mengerti firman-Mu firman-Mu dan dan menjalankannya menjalankannya dalam hidup kami. hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Hai, shalom adik-adik. Oke, tiba saatnya waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk dulu sebentar, fokus. Ya, kurang lebih 10-15 menit ya adik-adik. Fokus, dengarkan, pahami, dan nanti kita melakukannya sama-sama ya. Oke, kali ini firman Tuhannya bercerita tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, ini nih sepupunya Tuhan Yesus nih, ya kan? Nah, ternyata Yohanes Pembaptis itu kisah kelahirannya melalui campur tangan Tuhan adik-adik, melalui keajaiban, melalui sesuatu yang nggak mungkin nih, tetapi mukjizat Tuhan terjadi. Oke, kita sama-sama lihat di kitab Lukas adik-adik, yang kelas Grow sama Fruitful pastikan ada Alkitab. Coba kita buka Alkitabnya. Jadi di kitab Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Coba buka yuk. Lukas. Ya kan, Lukas 5 yang ada angkanya besar itu pasal tuh. Pasal 5. Ayatnya ayat 5 sampai 25. Oke, ya kan? Lukas 1 ayat 5. Jadi yang pertama tuh Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Angka 1 yang besar, Lukas. Ini pasalnya. Pasal 1 ayat 5 sampai 25. Nah, judulnya di sini pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang kakak ceritain ya. Waktu itu di zamannya Herodes, raja Yehuda. Herodes sebagai raja Yehuda. Ada imam namanya Zakaria. Oke, Zakaria. Zakaria ini punya istri adik-adik, namanya Elizabeth. Oke, yang ada namanya Elizabeth sama mungkin ya. Wah, itu luar biasa adik-adik. Zakaria dan Elizabeth, mereka umurnya sudah tua. Ya, kira-kira umur 70 tahun lah ya. Udah tua adik-adik. Jadi mungkin badannya udah agak bongkok, ya kan? Jalannya juga udah lama. Udah nggak bisa lari-lari gitu, udah nggak bisa. Jadi jalannya udah agak lama, udah agak bongkok. Nah, mereka itu suami istri ini sayang sekali sama Tuhan. Dia taat sama Tuhan. Dia rajin berdoa. Dia mungkin sering datang ke pertemuan-pertemuan ibadah, ya kan? Dia mungkin rajin membaca Alkitab, menaati semua aturan-aturan yang dikasih Tuhan, ya kan? Anjuran dari Tuhan dia lakukan. Tapi adik-adik, mereka punya kesedihan karena di umurnya yang udah tua mereka nggak punya anak. Waduh, sedih ya. Mereka nggak punya anak adik-adik. Mereka
belum punya keturunan. Nah, di umurnya yang tua itu Zakaria waktu itu dapat tugas. Dia tugasnya itu untuk membakar ukupan. Nah, lihat adik-adik, membakar ukupan itu. Nah, jadi di sini adik-adik lihat, ini istilahnya denah bait suci. Mungkin yang dulu pernah sekolah minggu kita susun pakai Lego ya. Bait suci itu ada beberapa bagian. Jadi jemaat-jemaatnya di luar bait suci sini adik-adik. Yang boleh masuk ke dalam cuma imam. Nah, Imam Zakaria masuk dari sini, dari luar masuk ke dalam. Nah, ke tengah sini adik-adik, ke tengah dia membakar ukupan. Jadi dia membakar persembahan untuk Tuhan. Jadi di saat dia membakar ukupan itu, dia lagi membakar, dia lagi berdoa, tiba-tiba zeng 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 zeng, ada malaikat adik-adik menghampiri Zakaria. Malaikat itu berkata, Zakaria, kamu akan mempunyai anak, ya kan? Istrimu akan hamil, anakmu akan lahir dan menjadi anak yang taat sama Tuhan, yang dekat sama Tuhan, yang tidak nakal, yang tidak membuat Tuhan menjadi sedih. Dia menyenangkan Tuhan selalu. Nah, dia tidak suka mabuk-mabukan. Dia tidak minum anggur. Di kitab berkata seperti itu. Jadi Zakaria, aku kan udah tua, malah malaikat gitu. Bagaimana mungkin? Malaikat itu, ragu ini orang ya. Si Zakaria ini ragu nih. Dia bilang, Zakaria, aku ini malaikat Gabriel, aku utusan Allah. Dia bilang gitu. Nah, karena kamu tidak percaya, kamu akan menjadi bisu. Wah, bisu nggak bisa ngomong adik-adik. Tiba-tiba dia Zakaria nggak bisa ngomong sampai nanti kamu melahirkan Yohanes, melahirkan anakmu diberi nama Yohanes. Wah, dia dengar kan, anakku nanti diberi nama Yohanes. Akhirnya jemaat-jemaat itu pada nunggu lama di luar bait suci tadi, pada sembahyang. Mana nih Zakaria kok nggak keluar ya? Kenapa dia ya? Tiba-tiba keluar Zakaria. Kedengeran nggak adik-adik? Kedengeran nggak? Nggak denger ya? Zakaria tiba-tiba bisu. Dia bilang, wah, ternyata jemaat lihat, ini kenapa nih? Kok nggak ada suaranya gitu kan? Mungkin dites ya kan? Nah, dites, kok nggak ada suaranya ya kan? Ternyata dia bisu. Dia bilang, dia habis ketemu malaikat Tuhan. Wah, ternyata terjawab pertanyaannya jemaat, kenapa dia lama? Ternyata dia ketemu malaikat Tuhan. Dan dia, mungkin dia pakai tulisan ya, aku akan mengandung anak gitu. Wah, Zakaria bakal mengandung anak. Akhirnya dia senang. Dia pulang ke rumah ketemu Elizabeth. Istrinya ketemu Elizabeth. Nah, selama 5 bulan Zakaria nggak keluar rumah. Nggak bisa ngomong soalnya adik-adik. Keluar rumah juga, kok bingung gitu kan. Kenapa jadi nggak bisa ngomong? Ya, akhirnya Elizabeth pun mengandung bayi. Akhirnya Elizabeth pun melahirkan anak, ya kan? Wah, Elizabeth tanya waktu itu, Yohanes, Zakaria, ini kita lahir, anaknya mau dikasih siapa? Nama apa nih? Anaknya ini mau dikasih nama apa ya? Gitu. Zakaria, apa?
Ternyata Elizabeth lupa si Zakaria udah bisu ya. Tulis, siapa namanya, tulis. Nah, akhirnya ditulis, set, dikasih tunjuk, nih, Yohanes. Dia taat sama malaikat yang tadi ya, dia taat sama Tuhan. Dia kasih namanya Yohanes sampai akhirnya Elizabeth bisa melahirkan dan punya anak. Oh, akhirnya pas udah lahir, jadinya Tuhan apa? Udah ini lagi ya, udah bisa ngomong ya. Iya, akhirnya cek, wah, udah bisa, dia udah bisa. Tes, Elizabeth, hah? Nah, udah bisa ngomong ya. Nah, akhirnya udah bisa ngomong lagi. Nah, lahirlah. Itu kisah ini sama kayak waktu itu Abraham ya. Abraham mau punya anak sampai tua, akhirnya dikasih Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Percaya nggak adik-adik? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oke. Nah, lebih dari mukjizatnya Tuhan, sebenarnya yang utama ini adik-adik. Lihat. Yang utama Zakaria dan Elizabeth itu rajin berdoa. Nah, makanya gambarnya ini paling gede ya. Karena doanya yang paling utama. Jadi dia bisa menemukan mukjizat Tuhan. Ya, kita semua harus rajin berdoa. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil adik-adik, ya kan? Kita gak penting nih sebenarnya mukjizatnya ini. Yang paling utama, yang lebih besar apa? Berdoa adik-adik. Dan percaya, kita kalau berdoa ya percaya sama Tuhan. Tuhan tuh kasih pasti yang terbaik buat kita. Ya? Oke adik-adik. Kalau begitu, coba kita lihat kitabnya lagi, Markus 9 ayat 23b. Ya, Markus 9, cari Matius, Markus. Nah, itu dia di perjanjian baru tuh. Matius, Markus 9 yang angkanya besar, 9 ayat 23b. Nah, cari yang angkanya kecil itu 23b. Ya kan? Bagian B itu yang belakangnya gitu. Isinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kita tahu janji-janji Tuhan, kita tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita harus mengimani dan terus berdoa, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya adik-adik. Oke, kita tutup sekarang dengan doa. Tadi udah dengan firman, kita mau melakukan, kita mau percaya kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin ya adik-adik ada yang sedang sakit. Kita percaya, kita doakan, Tuhan bisa menyembuhkan. Iya kan? Mungkin ada yang nggak percaya sama Tuhan, kita doakan juga biar dia mendapatkan mukjizat, biar dia bisa percaya sama Tuhan, iya kan? Nah, mari adik-adik kita berdoa. Ikut kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Engkau beri. Terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami berdoa untuk teman kami, orang tua kami, saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami yakin dan percaya
bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Waktunya aktivitas. Ya. Oke, aktivitas kali ini tapi lebih ke eksperimen sebenarnya adik-adik. Nah, adik-adik tahu ya kalau misalnya benda jatuh ke dalam air itu kan tenggelam ya harusnya ya. Nah, ini bisa ngapung adik-adik. Benda ini bisa ngapung kecuali memang plastik yang ada udaranya gitu kan, yang ada rongga udaranya iya ngapung. Tapi kalau telur ini telur belum direbus. Jadi masih telur ayam mentah gitu kan. Belum direbus. Telur ini kalau nyemplung ke dalam air harusnya tenggelam. Nah, tapi ada eksperimen yang membuat telur ini bisa melayang, ya kan? Mungkin nggak? Mungkin ya. Iya. Caranya gimana? Coba kita lihat. Adik-adik pertama sediain dulu coba gelas yang bening gini adik-adik, yang kelihatan isi airnya. Nanti kalau ada benda yang jatuh ke dalam gini juga kelihatan. Nah, adik-adik sediakan 2 gelas bening kayak gini. Lanjut diisi air. Air apa aja terserah. Air dari keran boleh, air dari kolam boleh, ya kan? Tapi yang bening gini adik-adik isi ya kira-kira setengahnya lebih lah, jangan sampai full banget, setengah lebih, ya kan? Udah diisi, lanjut sediakan telur. Telur ini pastikan telurnya belum direbus, jadi masih telur ayam mentah gitu, ya kan? Nah, kita mau lihat kalau telur ini masuk ke dalam air, tenggelam nggak kira-kira? Ada yang bilang tenggelam, ada yang bilang nggak tenggelam ya. Coba kita lihat dulu nih. Kita masukin ke yang ke kiri ya. Waduh, nggak bisa keluar nih. Gitu. Masuk ya. Wah, tenggelam dia adik-adik. Kalau di sini tenggelam nggak? Nah, kita buat dia nggak tenggelam. Jadi sebenarnya adik-adik harus sediain satu barang ini yang harus membuat dia jadi ngambang. Namanya apa? Garam adik-adik. Wah, garam ini ajaib adik-adik, bisa banyak fungsinya. Ya kan? Kayak di Alkitab bilang garam dunia, ya kan? Ini kalau ini garam dapur ya. Ini garam dapur ini banyak fungsinya. Kalau misalnya gatal-gatal kulitnya bisa mandi pakai air garam. Nah, itu nanti sembuh, nggak gatal lagi, ya kan? Nah, tapi ini bukan buat mandi ya. Ini kita buat eksperimen ini. Gimana sih caranya telurnya itu bisa ngambang? Kita masukin ke sini 1 sendok, sediakan sendok juga. 1, 2, 3. Jadi 3 sendok dilarutkan ke air yang satunya ya. Aduk dulu, aduk dikit sampai bener-bener larut ya adik-adik. Sampai garamnya larut di airnya. Nah, jadi minum ya adik-adik, asin ini. Nah, tapi kita lihat nih, kalau setelah ditambah garam gini, ngambang nggak kira-kira telurnya ya? Coba kita lihat ya. Pelan-pelan kita masukin. Zet. Ngambang adik-adik, lihat tuh. Telurnya nggak jatuh ya kan? Ajaib ya garam ya. Nah, ini ciptaan Tuhan nih adik-adik. Tuhan kita memang ajaib. Jadi di saat air ini diisi garam, dia ngambang, melayang, nggak tenggelam gini. Ya kan? Nah, ayo kita coba ya, eksperimen ya. Adik-adik coba di rumah masing-masing kita buat. Apakah telur itu tenggelam atau ngambang? Kalau udah dikasih garam masih tenggelam, garamnya kurang banyak adik-adik. Pastikan garamnya cukup sampai dia mengambang. Oke? Siap adik-adik? Oke, selamat bereksperimen. Tuhan Yesus memberkati.